Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo. Masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai parenting masa kini bersama dengan Bang Febrian dan juga Mbak Putri. Nah tadi kita sudah mendengarkan beberapa gaya dari parenting masa kini ya Bang Febrian ya. Tapi ada yang dikecualikan. Nah tadi neglective ya Bang ya bahasanya ya. Nah itu bagaimana pengaruhnya dengan perkembangan anak sebenarnya Bang kalau dari psikolog klinis? Ya, sebenarnya pengaruhnya karena neglektif ini kan benar-benar pola asuh sebenarnya yang benar-benar acuh ya. Jadi ketika orang tua ini benar-benar tidak memperdulikan bagaimana anak itu berkembang atau tidak memperdulikan fase perkembangan anak. Jadi benar-benar acuh ya, sibuk dengan dunianya sendiri sehingga berpengaruh tentunya kalau dari sisi klinis ya pasti ada pengaruhnya. Dimana ketika anak ya kita tahu sendiri anak ya kalau perkembangan itu kan ada bahasanya anak itu seperti sebuah kertas kosong ya, sehingga apa yang orang tua ajarkan ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri juga bahwa orang tua kan salah satu role model. Jadi anak memodeling orang tua seperti apa karena interaksi pertama anak tentunya di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarga. Dan salah satu hal terpenting yang bisa dimodeling anak atau yang menjadi role modelnya adalah orang tua. Sehingga ketika orang tuanya acuh tak acuh atau benar-benar tidak peduli, nah ini yang dikhawatirkan nantinya akan masuk dari sisi pembelajaran yang negatif misalnya. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya, sehingga misalnya orang tuanya benar-benar nggak peduli nih, oh yang penting anaknya ya udah anaknya dikasih ini aja nih, misalnya dikasih gadget. Di mana akses digitalisasi saat ini benar-benar berkembang ya, dan itu tidak difilter sehingga nanti perkembangan anak pun tidak belajar ya bagaimana apa itu aturan misalnya, kemudian apa itu sebuah misalnya bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan anak tumbuh dengan lingkungan yang apa yang dia lihat jadinya kan. Nah ketika dia melihat suatu hal yang negatif tentunya dia menganggap itu suatu yang menarik dan diikuti. Dan tanpa pengawasan orang tua juga tentunya perilaku anak bisa jadi tidak terkontrol nantinya dan menyebabkan gejala-gejala medis, misalnya anak menjadi seorang yang hiperaktif, kemudian berkembang lagi ketika remaja ya menjadi pribadi yang misalnya katakanlah pribadi yang negatif, misalnya memiliki sifat yang perilaku bullying, kemudian memiliki sifat yang agresif, impulsif, dan hal tersebut tentunya berpengaruh, sangat penting pengaruhnya di masa pertumbuhan ketika kecil. Kalau dari Mbak Putri, karakter apa yang bakal tercipta dari pola asuh neglektif ini Mbak? Oke, yang bisa tercipta tadi ya, kita dengar dari yang Bang Rian katakan bahwa neglektif itu kan pengabaian. Nah, jadi anak tidak mendapatkan istilahnya aspek emosi seperti itu. Nah, pada dasarnya sebenarnya aspek emosi itu yang paling terkoneksi ya. Jadi maksudnya yang anak bisa belajar emosi pertama kali itu dari orang tua. Seperti itu. Nah, ketika pola asuhnya itu adalah pengabaian, nah, jadi orang tua tidak memberikan kepekaan, tidak memberikan kepedulian, tidak memberikan kasih sayang, seperti itu. Nah, anak kan jadi bingung gitu, dia mendapatkan kasih sayang dari mana? Nah, dia mencari gitu kan, mencari-cari, kemudian akhirnya ya ketika dia menjadi dewasa, seperti itu. Nah, ini bisa menciptakan istilahnya perilaku-perilaku yang negatif, seperti itu. Bisa jadi seseorang ini menjadi individu yang memiliki harga diri rendah, kemudian bisa menjadi individu yang rendah diri seperti itu. Kemudian ada perasaan selalu kesepian, perasaan tidak ada yang tidak ada yang menghargai dia, tidak ada yang menyayangi dia, tidak ada yang mencintai dia seperti itu. Nah, itu akan istilahnya berdampak ke sosialnya gitu, kesehariannya. Jadi dia istilahnya
sebenarnya dia punya kebutuhan akan attention, akan afeksi itu, tapi dia juga memiliki kecemasan, takut penolakan seperti itu. Karena ketika kecilnya sudah terbiasa diberikan pola asuh yang dibiarkan oleh orang tuanya. Nah, ini menarik sih. Jika inner child ya, Ya. ini berhubungan dengan ketika dia sudah menjadi dewasa atau beranjak dewasa, ini ada berpengaruh ketika dia akan menjadi orang tua, Mbak. Apakah dia akan menerapkan apa yang dia rasakan pada saat kecil kepada anaknya nanti? Nah, itu kemungkinan besarnya berpengaruh seperti itu. Jadi dia memiliki, istilahnya seseorang ini memiliki memori ketika dia masih kecilnya dididik dengan pola asuh yang seperti itu, kemudian dia menciptakan istilahnya kekuatan untuk dirinya sendiri seperti itu. Dan ketika dia punya anak, nah kadang orang tua tidak sadar gitu ya. Jadi ketika anaknya mungkin punya kebutuhan, istilahnya zaman sudah berubah juga ya, zaman sudah berubah, dan anak punya kebutuhan untuk diafeksi, seperti diberikan kasih sayang tadi, tapi karena orang tua punya trauma gitu kan, trauma di masa kecil tidak diberikan kasih sayang, terus orang tua mungkin punya pemikiran, saya dulu saja tidak diberikan kasih sayang, saya sukses juga gitu. Kenapa kamu memerlukan ini dari saya, seperti itu. Nah, itu nantinya itu yang akan menjadi bahaya gitu. Takutnya anaknya nanti dewasa ya akan berulang lagi. Berulang terus ya. Nah, ini gimana nih Bang Febran, ini lumayan menarik ya. Artinya seperti rasa balas dendam gitu ya. Ya betul sekali ya yang dijelaskan Mbak Putri tersebut ya, bahwa bagaimana individu memiliki pola asuh ketika kecil berpengaruh ketika nanti dewasa maupun berkeluarga. Tetapi juga kita lihat faktor-faktor ya, banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, salah satunya itu dari pengalaman masa kecil. Tetapi juga ada faktor lain, misalnya bagaimana pembelajaran lingkungan ya ketika mulai remaja tumbuh dewasa, apakah ada support sistemnya, kemudian ketika memiliki pasangan, apakah pasangannya itu memiliki sebuah rekan pasangan yang memiliki support yang baik ya, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana individu tersebut berperilaku terhadap anaknya nanti. Dan betul juga tadi karena masa kecil itu ya memiliki memori, karena memori ini juga tidak bisa hilang dari ingatan, tetapi ketika kita dewasa juga kita memiliki bagaimana kita bisa belajar untuk bertindak terhadap kejadian masa lalu. Nah, ini benar-benar tergantung lagi bagaimana lingkungan tadi. Apakah hal yang dialami tadi ya, yang cukup berat dialami tadi, bisa dijadikan sebuah misalnya sebuah motivasi bahwa tidak akan mengulangi kejadian tersebut ya, atau malah sebaliknya yang seperti kata Mbak Putri tadi, atau malah mengulangi masa-masa itu karena merasa dulunya mendapatkan perilaku yang seperti itu. Nah, itu banyak pengaruh dan faktor dari lingkungan, terutama lingkungan terdekat yaitu rumah itu sendiri. Mungkin penerapan yang Bang Febrian anjurkan kepada orang tua yang mungkin pada saat kecilnya kurang kasih sayang gitu, agar tidak menerapkan hal itu kepada anaknya Bang, karena ini lumayan bahaya ya kalau berulang terus. Ya, tentunya apa yang bisa dilakukan orang tua ketika memiliki pengalaman buruk misalnya ya masa kecilnya, yaitu tadi belajar dari pengalaman ya, memiliki sebuah pemahaman tadi kan, misalnya ya kita paham ternyata ada parenting itu ada seninya loh, ternyata ada edukasinya, bukan cuman kita memiliki sebuah anak atau seorang anak dan ya biarkan mereka tumbuh, tetapi bagaimana individu ini belajar, sehingga yaitu tadi knowledge-nya, pengetahuannya juga harus ditambah. Dan zaman juga semakin bertambah, tentunya orang tua juga harus bisa mengupgrade diri juga terhadap perkembangan yang ada di dalam yang ketika orang tua tersebut menjalani orang tua di masa-masa yang berbeda dengan anaknya. Seperti itu. Artinya nanti kita akan bahas bagaimana cara pola asuh yang baik untuk zaman saat ini. Tapi akan kita bahas pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendol.